Ta mulai ma partayangan ta di Bornginon, martangyangan mahita di bagasan roh atabe. Amin. Tapuji ma Tuhata, marende mahita sen buku ende nomor 587 ayat sada dot ayat tolu jongjong mahita. Mari teite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia na tu pamalangit dot anoon. Amin. Marlas ni roha hamu rap dot Jerusalem, jala marorop olop mida ibana sude hamu, alayakana holong roha di ibana. Marlas ni roha situ marap dot ibana sude hamu, alayakana marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku dia kana mandok tuau beta hita manopot bagas ni jauba. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangulu padomulon jolma dot debata upuji hami guarmi jala hudok kami molea tetuho ala ni salut na binahenmi patupahon hangluan nami saidongani mahami marite ite asini roham asa upikiri hami toktong na tinaonmu dohot hama matem asa warsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon na sintong jala asa maroha haholong hami uhut mondok molea tetuho asa olo hami mangihuton horong di hamatean ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian di tonga-tongani saluturia naung tinobusmu marite mudarmu nabadiai olat nionro di salelelengna. Amin. Udul mahamu. Hatta ni dibata di patangyan sadarion ima nagabe jamita godang ni parmingo tanaro ima dianet sian pesalmen 32 ayat 8 satro di ayat 10 sada tajahama marsikat soring. Uparwai jala hupodai peho taringo tudalan sidalanmu uwiring-iring peho dohot pamerek di mataku. Unang tung songon hoda hamu manang songon halode na somaroha dang olo dumonok tuho dang pinatuduk ni kokang. Tung nalondo parnihapan ni parjahat alai manang ise na mahraposan tu Jahoba hal yang konon na tusi asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba jala marolopolop mahamu ale aka pertigor jala marede mahamu sudihamu aka persirhot meroha. Ido satna martua doakan tumangyun hatan di bata jalana upeopsa. Tapuji matuhata marende maita semuge ende 820 ayat sada dot ayat 2.
Asini roha madiamu dohot damina sia debata mata dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ora semadi hita saluhutna nadong di garejaon manang penama dohoti pertangyangan sektor secara live streaming di tonga-tonga ni bagas tabe hatani debata naga besongon ojahan di pertangota di bagasa bornginon imana dianet siap barita naulina sinuraton di si Lukas bidu 15 mamuka mesianet sada 1 ayat 7 Lukas 15 ayat sada 1 ayat 7 songono madidok disi tapai hut ma di bagasa roata dongi di pasol hotorop akas jalobeo do si pardosa dirina tuibana lau tumangihon hatana jadi marmut-mungut ma akaparise dohot si boto surat ia hatana sida dijakono do akapardosa pola sepanganan ibana dohot nasida gabi di hataon ibana ma upamaotu nasida isi hamu sahalak par biru-biru 100 anggotar depar sada siani naso tuminggalhon nasia pulusia di ladang laho mangaluli naso taridai pai maju pangsa ia dung dapotsa diape hommatu abarana sielas nirohana jadi dung sahati bana tujabuna di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna di dokma tunasida marlas niroha mahamurap dohotau ala jupang au biru-biru kunang magoi hudok ma tuhamu sumatusido gumodang las niroha di bano gijang mida si pardosa sahalak na olo paubaw rohana asa mida sia pulusia partigor na sopola paubaw rohana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga
karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hurian itu hata Yesus Kristus di tengah-tengah niaka parngulota. Kita sering mendengar pepatah atau ungkapan yang menyatakan seperti ini. Pada waktu dulu selalu dikatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan artinya kalau kita tidak mau bertanya, kalau kita tidak sadar bahwa kita sudah salah atau tidak tahu, maka ketika kita malu untuk bertanya, menanyakan hal itu kepada orang lain, maka kita akan sesat sendiri. Tetapi saat ini ungkapan itu, pepatah itu sering dikatakan menjadi atau diolok-olok seperti ini. Malu bertanya, ya jalan-jalan. Artinya apa yang mau kita katakan di situ, terutama di tengah-tengah kecanggihan teknologi, di mana dengan adanya GPS, adanya Waze di dalam aplikasi handphone kita tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain tentang satu alamat. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan, yang berbicara dalam aplikasi GPS itu, maka kita sering dalam kehidupan kita juga akan keliru. Dan kalau itu kita teruskan, maka kita akan semakin jauh akhirnya kita akan kesulitan untuk kembali. Sia-sia perjalanan kehidupan kita. Itu yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita dalam kehidupan kita dikatakan bahwa kita semua manusia itu adalah sama seperti gambaran yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan, kita seperti domba. Di mana seekor domba itu bisa hilang arah, dia bisa terlepas daripada kumpulannya. Karena apa? Karena dia mau mengikuti apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Dia tidak mendengar suara sang gembala, dia tidak mengikuti kelompoknya. Sehingga dia tersesat, dia hilang. Dan dalam firman Tuhan pada saat ini kalau kita membaca secara khusus ke Injil Lukas pasal 15, di situ dikatakan bahwa ada 3 perumpamaan Yesus tentang yang hilang, yaitu dikatakan di situ yang pertama yaitu tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Di mana ketiga-tiganya mempunyai ada perbedaan-perbedaan, tetapi semuanya dikatakan ketika yang hilang itu kembali, maka demikianlah sukacita dalam kerajaan surga, yaitu sukacita olop-olop lasniroha akan terjadi dalam kerajaan surga. Yesus memberikan perumpamaan ketika ada persoalan, ada pertanyaan, ada gosip yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita membaca ayat 15, pasal 15 ayat 1 dikatakan tadi di situ, dungi di pasolo torop aka si jalo beo do si pardosa dirina tuibana laho tu mangihon hatana jadi marmungut-mungut maaka Farisi do si boto surat iya hatana sida di jakonodo aka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Kelompok Farisi, kelompok ahli-ahli Taurat, termasuk kelompok yang mempunyai peranan penting dalam peribadahan umat Israel. Seharusnya mereka akan menuntun umat Israel, bangsa itu semakin mengenal siapa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Walaupun mereka tahu, kalau kita membaca itu juga dalam peristiwa-peristiwa Natal selalu dikatakan bahwa ketika Herodes bertanya kepada orang Majus, di manakah? Dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat mengatakan di Bethlehem. Itu kata Alkitab.
Tetapi mereka tidak mau peduli dengan itu. Mereka tidak mempercayai itu. Karena apa? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya mengikuti keinginan hati mereka, pikiran mereka, ambisi mereka saja. Tetapi dikatakan di situ bahwa para pemungut cukai, orang-orang berdosa, pemungut cukai yang sering dikucilkan, orang-orang berdosa yang sering dikucilkan dan dianggap di luar orang Israel, yang menurut mereka Israel adalah keturunan suci dari Abraham. Mereka selalu menganggap rendah orang-orang pemungut cukai. Karena apa? Orang-orang pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Israel karena mereka bekerja untuk orang Romawi. Tetapi dikatakan di situ bahwa dalam ayat 1 dikatakan di situ mereka sering biasa untuk dekat kepada Yesus, untuk mendengarkan firman-Nya, untuk mendengarkan pengajarannya. Itu dikatakan tadi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Di bahasa Batak, di pasolhot utorop akasi bojalo beodo seperdosa dirinya tibana lautu mangihon hatana. Apa mau dikatakan di situ? Ada satu kerinduan dari orang-orang yang dicap berdosa untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar pengajaran Yesus. Karena apa? Mereka percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar rabi, sekedar guru, tetapi Dia adalah Tuhan yang dijanjikan. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sebagai Mesias, sebagai juru selamat bagi umat Israel dan bahkan sampai bagi umat seluruh dunia ini. Dikatakan di situ tadi bahwa pemungut cukai, orang berdosa datang. Mereka rindu untuk bersekutu dengan Tuhan itu, untuk mendengarkan Dia. Tetapi orang Farisi, apa yang terjadi? Yang seharusnya mereka bahkan menggosip. Mereka bahkan mencap Yesus itu tidak layak sebagai guru. Karena apa? Dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai yang dicap sebagai orang berdosa. Dan itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan. Kalau kita ikuti seperti yang dikatakan tadi, itu perumpamaan di 3 tentang yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Dan salah satu menjadi topik kita hari ini adalah tentang domba yang hilang. Dikatakan di situ bahwa domba yang hilang digambarkan melalui ada seorang pemilik 100 domba. Tetapi 1 hilang. Apa yang harus dilakukan oleh sang pemilik domba adalah dia akan meninggalkan yang 99 dan dia akan mencari dengan sekuat tenaga. Dia akan pergi mencari ke jurang, ke lembah, mungkin dia terbawa aliran sungai, mungkin dia tersangkut tanduknya di semak duri, maka dia harus berusaha untuk itu. Dan seperti dikatakan, ketika dia bertemu maka dia akan membopongnya, dia meletakkannya di pundaknya, dan ketika dia membawanya ke rumah, sampai di rumah dia akan menyatakan sukacitanya. Dikatakan di situ tadi bahwa dia mengundang sahabat-sahabatnya, dia mengundang tetangga-tangganya untuk bersukacita, untuk berpesta. Karena apa? Dombanya yang hilang sudah dia temukan. Dan akhir daripada perumpamaan itu langsung dijawab Yesus, yaitu seperti itu. Demikian juga halnya dalam kerajaan surga, jika akan terjadi sukacita, jika ada satu orang berdosa yang mau bertobat.
sukacita dalam kerajaan Allah ketika ada orang yang berdosa, orang yang sudah sesat jalannya, dia mau bertobat, dia mau kembali, maka sukacita dalam kerajaan surga akan senantiasa terjadi. Hurian itu atas Kristus nanang dohonon natu hita di tonga-tonga ni akapartikiat tanuain molo ditaringoti ima marhite hite guarne minggu tu hari minggu di dok minggu letare minggu marlas ni roa geminggu bersukacita mengajak kita semuanya supaya kita dalam menjalani kehidupan apapun yang terjadi kita tetap bersukacita, bukan karena situasi, kondisi, keberhasilan, keuntungan kita, kesehatan kita, tapi terletak dalam kebahagiaan sukacita kita dikatakan karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan untuk hari ini dikatakan kepada kita yang pertama, yaitu bagaimana kita mau rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Masihol dope hita lau pajupang rabdoho debata. Apakah kita masih rindu atau jangan-jangan seperti yang kita sering katakan itu bahwa tantangan yang kita hadapi setelah lebih kurang 2 tahun lebih itu COVID merajalela di dunia ini yang memperbolehkan kita ibadah secara online di rumah kita mungkin menjadi terbiasa. Tidak ada lagi kerinduan untuk bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Pemungut cukai orang-orang berdosa, mereka memberikan waktunya untuk bertemu, untuk mendengarkan ajaran pengajaran daripada Yesus, untuk mendengarkan firman perkataan Yesus sendiri. Di mana mereka rindu mendengar firman Tuhan, mereka mampu untuk melakukan sebagaimana juga yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan orang di Sungai Yordan. Semua orang datang, pemungut-pemungut cukai juga datang, para prajurit juga datang, kalau kita katakan para pegawai juga datang, apapun. Semua orang-orang pada waktu itu datang dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah. Bertobatlah artinya kalau dikatakan di situ, bertobat artinya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak bercokol dalam situasi yang dia hidupi selama ini. Kita sering disebut di dalam kehidupan kita, kita merasa kita sudah bertobat, tetapi pertobatan kita sering pertobatan 360 derajat. Yaitu kita berputar saja, tinggalkan sebentar, tetapi akhirnya kita kembali ke jalan kita yang lama. Karena apa? Karena kita merasa bahwa jalan kita yang kita tempuh, hidup kita itu adalah benar. Padahal seperti yang dikatakan, itu sudah salah, itu harus kita tinggalkan. Pertobatan orang Kristen yang sebenarnya adalah pertobatan 180 derajat. Dia berputar, akhirnya dia meninggalkan, dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan jalannya yang salah semula. Sehingga dia dapat berbuat lebih baik. Kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Bagaimana juga kita dalam kehidupan kita ketika kita sudah berusaha dalam kehidupan kita tetap menjaga protokol kesehatan dan juga pemerintah kita sudah melonggarkan tentang aturan PPKM. Kita sudah diperbolehkan untuk ibadah di gereja tetapi dengan memakai masker. Bagaimanakah kerinduan kita itu dibuka kembali? Atau jangan-jangan kita seperti orang Farisi yang walaupun dia dekat dengan Tuhan itu, dengan di sekitar Yesus, tapi mereka tidak rindu untuk mendengarkan, tetapi bahkan mau menghakimi orang lain.
Yang kedua diingatkan kepada kita, kalau dikatakan tadi di situ, mari kita seperti pemungut cukai, orang berdosa yang rindu mendengar firman Tuhan. Jangan menjadi penghakim bagi orang lain. Jangan seperti orang-orang Farisi yang juga mereka adalah seharusnya mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi mereka hanya menilai orang lain. Bahkan kalau kita mempelajari tentang perkembangan dalam kehidupan agama umat Israel, mereka orang Farisi, ahli Saduki, ahli Taurat, itu yang seharusnya mengerti tentang firman Tuhan, tetapi mereka membuat semakin berat keadaan dalam peribadahan. Yesus menggambarkan perumpamaan yang ketiga, dikatakan seorang pemilik domba, 100 domba. Dikatakan kalau ada yang hilang, maka dia akan mencari. Ketika dia bertemu, dia akan menggendongnya, membopongnya, membawanya ke rumahnya. Bukan hanya sampai di situ, dia akan mengundang teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangganya untuk bersuka cita. Karena apa? Karena dombanya yang hilang sudah dia temukan. Sukacitanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi itu dinyatakan dengan sukacita bersama orang lain. Dikatakan di situ bahwa di dalam kerajaan surga juga akan terjadi sukacita. Tetapi sering orang dalam kehidupan kita mungkin sering yang mengatakan, kalau seperti itu kenapa tidak dipanggil? Kenapa tidak dicari domba yang hilang? Kalau domba yang hilang, domba yang tersesat, yang merasa dia tersesat, maka pasti dia akan mencari jalan untuk pulang. Dia akan meninggalkan jalannya yang salah supaya dia dapat kembali. Tetapi sering dalam kehidupan kita yang memakai seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa ungkapan malu bertanya sesat di jalan menjadi malu bertanya jalan-jalan. Dia tidak sadar bahwa dia sudah tersesat. Banyak di antara kita mungkin yang seperti itu. Kita tidak sadar bahwa kita sudah tersesat. Kita sudah jauh dari jalan Tuhan. Tetapi kita selalu merasa kita benar. Sehingga kita semakin jauh. Semakin jauh dari Tuhan. Kalau orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa dikatakan tadi di situ, mereka datang, mereka mendekatkan diri. Bagaimana dengan orang yang jauh dari gereja? Apakah mereka sadar mereka itu sudah jauh? Apakah sadar mereka sudah tersesat, atau jangan-jangan merasa itkah saya benar? Sehingga semakin jauh daripada kita. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan semakin sesat. Dan ketika kita tahu bahwa kita itu di dalam kehidupan kita sudah tersesat, maka kita diminta untuk bertobat. Aidi dok nak ndisi ima songoni malas ni roha hudak matuhamuna sumatu sido gumodang las ni roha di bano gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahor rohana. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak meninggalkan kesalahan kejahatannya, maka dia tidak akan mau dibawa kembali. Bagaimana kita dalam kehidupan kita saat ini? Orang-orang yang mengenal dosanya, maka itulah yang menyadari dosanya dan dia minta pengampunan. Dan orang-orang yang minta pengampunan itulah yang menerima penghapusan dosa. Hidupan nagabi molu marulaw na badia hita, perjamuan kudus diberikan kepada orang-orang yang mau mengakui dosanya dan meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Muludang dipangido do hasani dosa, dang tatada dosa tai,
Dang manada hita dosa tai, tidak akan mungkin ada pertobatan. Hidup Banagabe dalam gereja HKBP, perjamuan kudus itu dulu pernah perjamuan kudus dipaksakan, seakan-akan dipaksakan sebelum ibadah amin berkat diberikan. Itu sudah langsung dimasukin acara perjamuan kudus dengan maksud supaya semua orang yang hadir ikut perjamuan kudus. HP do ulon nabadia ima di dokdo di patupa ima rikoti tu halak nama nada dosa nado. Na porsia ibana dihasisan di dosa na pinatupan di Tuhan Yesus. Dan dipaksa. Jala idona idokon idona di patuduhon ne Yesus itu tiba patuduh Tuhan ibagas sanguluna sona dokon nai molo ditiki manopoti dosa hita di dokdo dang lo moro hakku mida hamatian ni parjahati alai hamumulak nado asa mangolu ibana. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang-orang berdosa dalam kejahatannya, tetapi dia bertobatannya supaya dia memperoleh kehidupan. Bagaimana kita dalam kehidupan kita mengenal dosa-dosa kita, menyadari, mengakui dosa kita, maka kita akan meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Pengampunan dosa itu akan diberikan kepada kita ketika kita mau datang dan meminta memakan perjamuan kudus yang merupakan simbol daripada tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Yang kedua dikatakan kepada kita, mari kita di tengah-tengah sekarang ini dikatakan pandemi COVID-19 bukan lagi seperti pandemi, tetapi akan menjadi endemi. Artinya apa yang mau dikatakan kepada kita? Kita sudah diperbolehkan untuk mengikuti ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu mari kita semakin rindu untuk beribadah. Buhadu hita ibaga sang uluta masiol hita. Jangan kita hanya berkutat dalam apa yang disebut dengan ibadah-ibadah online. Tetapi mari kita ikuti ibadah-ibadah onsite dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Dan kita juga akan menyadari mengaku dosa kita sehingga kita memperoleh pengampunan. Yang ketiga dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa dalam menjalani kehidupan. Jangan menghakimi orang lain, tetapi mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan terutama dikatakan kepada kita sesuai dengan topik minggu kita, bersukacita, marlas ni roha, dada alana barutong, dada alana berhasil, dada alana sehat kita, alai marlas ni roha dalam segala sesuatu. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tetap nyata kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari lului ma namagoi alai jamoto dirim unang ala na mga luna mago gabedohoto mago. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-puji yang mahu seborang nami todo pamali Tuhan apalah di bagasan o bason di los sodoham tutul Tuhan roto tonga-tonga di bagas coromon langsung oleh Tuhan pos ni rohan nami dohot donang akar ruas ni huriam di tonga-tonga ni aka bagas nasida be madohoti partangon nami di bagas sabornginon marhiti-hiti live streaming ale Tuhan di pengoto doham tutu ale Tuhan marhiti-hiti parupaman taringot tu biru-biru na mago na lilu ale Tuhan di sido tutu ale Tuhan di pengoto di bagas sagul miningolo nami hor na puna biru-birui alani ale Tuhan di patudoko doholong mole Tuhan tuaka biru-birum ditada biru-birum do ale Tuhan suaram alani tutu ale Tuhan gabi boy mangolu boy mardalan ho Bartolomeo ni roham busahat banom mole Tuhan tu japalan na lomak tuay na tiyo ale Tuhan asiroham ale Tuhan nga pala di bagas no basope
di pengotodo hami ganupa li Tuhan asa boy ham totong ali Tuhan di bagasan na madalani akaring ulo nami na bugudang dope tutuli Tuhan nang akahamola paru kilo mas di bagasan ulo nami ala di pengotodo hami tutuli Tuhan asto kami li Tuhan marlas ni roha marulo polo pami unang gabi hami pangabati di akadongan nami tutuli Tuhan lamar parsaurap dotolo o lamanada ho ali Tuhan ala na kami tutuli Tuhan boy li Tuhan mangarahon nang dongan nami totong ali Tuhan nang tutiki-tiki na mangyut pili Tuhan gabi boy totong marlas ni roha kuria mali Tuhan lama muja pasab guarmu tarlumo tonga-tonga ni pandemi berubah bagabe endemi ali Tuhan lam tabba mahiriras di hot ringgas ni roha ni aka ruas ni huria mali Tuhan madapoton nang aka parminggon na mali Tuhan asiroha mali Tuhan di pengotodo hami nang apala di bagasa no bason astok kami tutu ali Tuhan di bagasa gulmi ninggolong nami manada hami li Tuhan diri nami na jodoh hami li Tuhan songo biru-biru na liluile Tuhan manodong dalam nami sa diri Tuhan manghihuto pikiran nami manghihuton hagiot nami gabi sipata lilu hami li Tuhan dakkuboto hami dalam mulak ala di sido tutu ali Tuhan di batu doko di bagasa gulmi ninggolong nami rodo ho tutu ali Tuhan mangalului akan tardepari mangalului akan liluile Tuhan ala ni pasunggulo ma di bagasa gulmi ninggolong nami asa manada hami li Tuhan unang saya tutuk kami tutu ali Tuhan gabi lamad daw siya ko alay hutada hami ma nunga lilu hami nunga lipi hami nunga mardosa hami ala ni Roma hami tutu ali Tuhan mangido pangurupion hasisani dosis siya ko ali Tuhan asa buhay hami li Tuhan bonom mumse imasa tu surgo hasonangan nang pinaradem dia kana porsia di ho pasu-pasu nang ruas ni huriam salut na di tonga-tonga niya kegiatan kesibukan na sida ayak kada dana kali Tuhan na marsiajar marsikola leo na bisuka pistara tarlumo beri Tuhan na mengadopi nang aka proses tatap muka na sida di persikolan na boru tutuli Tuhan na selingon na sida nung ngatawu pakilan na sida secara online li Tuhan ala ni Tuhan paston nami leo matod di haringgason ni diakya na kon nami salut na astong ali Tuhan di bagasan hiras ni roha na sida madapoton aka parserana patuduan nang aka pasupasu ali Tuhan parkarejua di tonga-tonga ni aka ruas ni huriam na mangalului aka parkarejua mangalului sirokap ni todi songsoli Tuhan na si oleh Tuhan dia kahasasat ni pasu-pasu para kon di tonga-tonga ni keluarga na sida ho manapasahaton ni ali Tuhan ho bartu aka partikian na asa marulo polo paliton na sida jupangan na sila Tuhan jalaktong na sida mamuje pasab guarmu pasu-pasu masaluhut akan atoras ali Tuhan nang akalan siya li Tuhan di tonga-tonga niya ka parngulon na astong ali Tuhan songon na toras ingot ali Tuhan lama beta-betai ha porsyon niya kena kon jala margogo mangulaon akolon nami sikan upari jala marhiti-hiti ka na ulok kami akolon nami do denggan gabi makir pami di pasu-pasu pardaging o pasu-pasu parterdion lau parmudu-mudu keluarga nami lau patupahon panupayon nang di tonga-tonga ni huriam ho matong ali Tuhan na marsangap marhiti-hiti sudi aka ulaon parsaron nami mangasan ko anak mo Tuhan Yesus Tuhan na martangnya kami tuho amin. Parinimba hita sian buku ende nomor 630 ayat sada diudutima tangyang sian naro. bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini
dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kami mempersembahkan hati dan hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang pada saat hari ini yang hadir di tempat ini Bapa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Berikanlah kepada kami kesehatan Tuhan, agar kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan belum bisa hadir bersama dengan kami saat ini. Jika karena dalam keadaan sakit Tuhan, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena keadaan hati dan malas Tuhan, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan selalu menyembah nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mau juga berdoa kepada Amang Pendeta yang telah melayani dan memberikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan semangat untuk melayani kami ya Tuhan, khususnya jemaat HKBP Bincarung. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani kami pada hari ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami dan anak-anak kami. Kaulah yang selalu memberikan kesehatan agar kami semuanya dapat selalu setia melayani Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah dari mulai yang terendah Tuhan, dari TK sampai perguruan tinggi. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami Tuhan dapat mengikuti pelajaran di tempat di mana anak-anak kami dapat menuntut ilmu untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau mendoakan anak-anak kami yang saat ini dalam bergumul untuk menemui pasangan hidup ya Tuhan. Berikanlah jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami. Berikanlah mereka juga dapat membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga membawa anak-anak kami yang sedang dalam mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan dapat memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Jangan buat mereka putus asa ya Tuhan, terutama pada saat situasi sekarang ini. Kau yang memberikan kekuatan kepada anak-anak kami dan memberi Tuhan hati yang selalu berserah hanya kepadamu saja. Tuhan, kami juga membawakan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau kiranya mau jamah Tuhan setiap tubuh saudara-saudara yang kami yang sakit. Engkau sembuhkan segala sakit penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga membawa doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang adil dan makmur. Jauhkanlah dari bencana alam dan dari sakit penyakit, terutama untuk penyakit COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di negara kami ini Tuhan. Dan semuanya itu dapat cepat berlalu dari negara kami ini Bapa. Tuhan, kami juga membawakan pemimpin-pemimpin negara kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat desa ya Tuhan, RT dan RW. Kiranya semuanya memimpin dan melayani rakyat kami negara Indonesia ini dengan setulus hati.
Tuhan Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami panjang umur dan rezeki ya Bapa, agar kami dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menjaga dan melindungi kami Bapa di perjalanan kami hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Buat saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan, kiranya Engkau menjaga mereka dan melindungi mereka ya Bapa. Berkati kami dalam sepanjang malam hari ini Tuhan, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Jaga dan lindungi kami di dalam keluarga kami masing-masing satu persatu ya Tuhan. Malaikat pelindung-Mu dan malaikat menjaga-Mu Tuhan, yang menjagai keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Semua doa kami ini Bapa, kami serahkan hanya di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tapuji matuata, marende maita sen buku ini nomor 765 ayat sada diuduti ma tangyang sian parhalado. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami memanjatkan syukur kehadirat Bapa di surga, hanya karena kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa memelihara kami, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami boleh Tuhan mampukan untuk boleh melaksanakan seluruh tugas aktivitas kami. Terlebih kami boleh mendengar akan sabda firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Mampukan kami Bapa di surga, agar kami bukan hanya dapat sekedar mendengar, tetapi kami boleh
menjadi pelaku dalam firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk gerejamu HKBP Bincarung. Kiranya Tuhan mau memampukan kami, parhalado, pendeta dalam tugas kami, untuk kami boleh dapat menjalankan tugas pelayanan kami di gereja ini dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk dengan penuh rasa tanggung jawab menjalankan semua tugas yang telah diberikan kepada kami. Kami mau berdoa untuk semua pengurus Dewan Koinonia, Dewan Diakonia Marturia, bahkan dalam majelis perhartaon, untuk kami boleh saling bekerja sama, sehingga semua yang direncanakan dan diprogramkan khususnya dalam tahun pelayanan 2022 ini boleh kami laksanakan dengan baik. Berikan kami Tuhan kesehatan, agar kami tetap dalam keadaan sukacita menjalankan seluruh tugas pelayanan yang telah Tuhan embankan dalam kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh seksi di bawah dewan masing-masing. Kiranya juga Tuhan tetap memampukan agar dapat menyelesaikan semua tugas. Terlebih di dalam masa pergantian kepengurusan pada kesempatan yang akan datang, Tuhan boleh persiapkan semua yang telah Tuhan pilih untuk boleh menduduki posisi di dalam seksi kategorial atau seksi-seksi pelayanan yang lain. Berikan kami kemampuan untuk saling kami boleh bekerja sama, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tahun pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga atas kondisi negara kami, mana sampai hari ini Tuhan telah memampukan pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah untuk boleh menekan lajunya perkembangan terkonfirmasi COVID-19, di mana mulai menurun dan landai, sehingga kami boleh mulai untuk kembali menata di dalam kehidupan yang baru pasca pandemi. Tuhan senantiasa berikan kemampuan, kebijakan yang daripadamu untuk pemerintah kami dapat menanggulangi semua kejadian pandemi ini, hingga jika Tuhan berkenan kami boleh melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk jemaat-Mu di HKBP Bincarung. Kami mau serahkan seluruh ruas, mulai daripada anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk kaum ama, kaum ina, terlebih untuk orang tua kami, kaum lansia. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, semangat, dan hati yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan Sang Empunya bumi ini, sehingga semuanya boleh kami lalui dengan sukacita. Untuk saudara kami, jemaat-Mu, keluarga kami yang mungkin sakit yang tidak dapat kami ketahui, kami mau serahkan semuanya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Persiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh memasuki masa menghadapi penderitaan Tuhan, masa pasion ini, untuk kami boleh
lebih mendekatkan diri ke hadirat Bapa di surga dan mengenang akan penderitaan Tuhan untuk membebaskan kami dari dosa kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk tim perizinan, di mana kami rindu Tuhan untuk boleh kami memperoleh izin mendirikan bangunan, agar kami boleh beribadah di dalam rumah ibadahmu dengan sukacita. Kami mengetahui kesulitan yang dihadapi. Kiranya Tuhan mau menyertai tim perizinan yang telah Tuhan bentuk di gereja kami. Tuhan berikan kemampuan untuk boleh menyelesaikan tugasnya. Dan kami berdoa untuk pemerintah Kota Bogor, wali kota dan perangkatnya. Kiranya Tuhan membuka hati dan memberikan kekuatan dan keberanian untuk memberikan izin mendirikan bangunan untuk gerejamu di tempat ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk lingkungan tetangga gerejamu. Kiranya Tuhan tetap juga memberikan ketenangan, kedamaian, agar kami juga boleh dengan khusyuk melaksanakan ibadah di tempat ini tanpa gangguan dari lingkungan luar. Berikan juga kemampuan kami Tuhan untuk kami boleh bersosialisasi dengan tetangga di sekitar kami, terlebih melalui seksi kemasyarakatan yang Tuhan juga telah bentuk di gereja kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu baru kami terima. Berkat sukacita, kekuatan, terlebih kesehatan. Ajarlah kami Bapa di surga untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami Bapa, agar kami layak senantiasa menghadap kehadirat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Tapuji matuata, marende maitasian buku ende nomor 770 ayat 1.2 papung pelean bisa ditransfer ke rekening Huria atau diberikan pada kebaktian hari Minggu. Atong tatangya kumapili at debata martang yang mahita ale debata manami na dibanogijang
Odo haruan ni saluhut sililo nadinggan dot nasa ulibasa na mauliutos. Upasata masanan ilom itu kami pilihan nami tuho sejalo magabe uap na usti jolom pasu-pasu majalaramoti asa operasi kai pilihanon pati bulon harajaw muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhana marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang di silolom itu kami asalam girgirha madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami amen atong ramadok mahita di tangiang ato patay alea manami na di banogijang sa penerbadia maguarmu sa Roma harajaonmu sa saut molom ni roham di banotongo na di banogijang leha mato ami sadarun hangulun siapari sa marisa nami son pansa nami di dosa nungan namardo sa tuhami unang hami tugan pangunjunan palumahami siyan pangago ay honap pun harajaon do tagukon ruas ang hapon sa ngiling na amen asin rohani tuhata Yesus Kristus do tolong ni rohan di bata ama dot parsaron to di perbadia mana madongani dot mamasu-masu hamu salut na amen Oras madihita salutna, pinaingat matihita salutna, ia perminggota hari Minggu, ima pukota masong nasomal pukul 6, ima kebaktian berbahasa Indonesia, jala diuruti Indonesia non, ima kebaktian sekolah Minggu secara live streaming dope, baru pukul 10.00, ima permingguan berbahasa Batak, tua mana masuk-masuk ita, oras